Salam alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya, membongkar rahasia suplemen Alkitab. Loh, Alkitab kok punya suplemen kayak obat kuat? Iya, saudara-saudara ya. Suplemen Alkitab memang begitu disebutnya. Bapak Ibu Saudara ya, semua denominasi Tritunggal dan segitiga punya suplemen Alkitab, kecuali Alkitabnya orang Kristen. Itu murni 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama plus 27 kitab perjanjian baru. Itu Alkitabnya orang Kristen. The only one scripture, ya, the only one holy Bible. Jadi orang Kristen itu hanya memakai satu Alkitab, satu kitab suci, yaitu Alkitab itu. Sedangkan Tritunggal dan segitiga, mereka menambahkan yang disebut suplemen, ya. Mereka menambahkan yang disebut suplemen. Nah, mari kita bahas. Pertama, dari penyembah patung. Ya, ada orang gondrong dibikin patung, lalu patung itu diberi nama Yesus, ya. Diberi nama Yesus, lalu disembah-sembah, disujud-sujud, dicium-cium. Lalu mereka membuat tanda sebagai tanda dari 666, yaitu tangan kanan dan meterai di jidat, di dahi, yaitu dengan demi nama jidat. Itu menggenapi Wahyu 13 ayat 16, tanda di dahi dan di tangan, dan menggenapi tanda Babel besar, ke ibu dari semua kekejian. Mereka mempunyai Alkitab yang 66 kitab, tapi ditambahi suplemen. Suplemennya apa? Deuterokanonika dan kitab-kitab lain karangan bapak-bapak gereja. Jadi Anda kalau nanya, kenapa kamu penyembah patung kok itu orang gondrong, kamu beri nama Yesus? Ya, laki-laki gondrong kamu beri nama Yesus, kenapa kamu sembah-sembah? Kenapa kamu berdoa kepada ibunya patung itu? Ya. Ada dasarnya. Mereka punya dalil yang disebut suplemen, ya. Deuterokanonika plus kitab-kitab lain karangan dari bapak-bapak gereja. Itu umat penyembah patung Yesus. Jadi kalau Anda tanya, bagaimana kok Anda itu berdoa kepada ibunya Yesus? Loh, kami punya dalil. Dalilnya apa? Ini suplemen, ya. Dan anehnya yang diajarkan adalah suplemennya. Yang 66 kitab jarang dibaca. Paling-paling dicomot-comot Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu penyembah patung Yesus. Ya, mereka punya suplemen namanya Deuterokanonika dan kitab-kitab karangan bapak gereja lain. Di situ memuat doa untuk ibunda patung gondrong, gitu. Jadi kalau Anda melihat mereka doa semalam 1000 kali gitu, bukannya ngawur, dia ada dalilnya, tapi dalilnya dalil ngawur, dalil suplemen, ya, bukan Alkitab, bukan. Mereka tidak mengimani Alkitab satu-satunya kitab suci, nggak mau dia. Yang kedua, penyembah Allah segitiga. Nah, ini dia. Penyembah Allah segitiga Tritunggal ini juga sama, dia punya Alkitab yang 66 tambah suplemennya disebut teologi. Di situ ada karangan John Calvin, ada karangan banyak orang, ya. Allah itu segitiga. Ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Wah, ini cerita tentang ini luar biasa. Ya, dia tidak pernah
tidak pernah hanya memakai Alkitab yang 66. Semua gereja penyembah segitiga itu punya suplemen, jadi kayak obat kuat ya. Alkitab ada suplemennya. Yang Anda lihat sehari-hari itu yang suplemennya, yang Alkitabnya jarang dibaca ya. Jarang dibaca dan tidak dipahami. Jadi kalau Anda ketemu para dokter-dokter teologi di luar sana itu dia dokter untuk suplemen. Tapi untuk Alkitab paham nggak dia? Dia nggak paham. Untuk yang Alkitab 66 comot-comot juga. Comot Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi seperti karangan John Calvin, seperti karangan yang lain, buku teologi satu lemari, itulah suplemen dari penyembah Allah segitiga. Ya, bukannya tanpa dasar mereka, ya dasarnya ya karangan manusia itu, Allah segitiga. Ada Allah segitiga, Allahnya berbiji tiga. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau meletus dor. Ada Allah segitiga, disembah banyak gereja. Macem-macem rasanya, manis, asem, dan asin kayak permen ya. Banyak gereja menyembah Allah segitiga. Dalilnya apa? Teolologi. Tafsir Alkitab itu adalah dasar dari penyembah segitiga. Sekarang yang ketiga adalah Advent. Advent ini juga punya suplemen ya. Suplemen Advent ada ya. Jadi mereka di situ, hari Sabat itu harus ketujuh, hari ketujuh dia masih ngikutin, ngototnya minta ampun, ya. Lu Sabat kan termasuk Taurat sudah batal, enggak, karena dia punya suplemen, ya. Enggak boleh makanan haram itu enggak boleh lah. Yesus berkata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram di dalam Kisah 10 ayat 15 ya. Enggak, tetap kita halal haram. Kami bangga ngaku Kristen tapi tetap halal haram. Mereka tidak tahu dengan masih halal haram sama saja menyangkal Yesus sudah mati di salib. Ya karena mati di salib membatalkan Taurat, dia nggak bisa baca. Di Alkitab yang 66 kitab dia nggak pernah baca, yang dibaca suplemen. Sehingga Anda mengenal Advent ya, ciri khasnya yaitu gitu. Harinya ketujuh, ibadahnya hari Sabtu, tidak makan makanan haram. Bangga banget, padahal dia sedang pamer, dia menyangkal Yesus sudah mati di salib. Ya, kemudian Mormon ya, Mormon ini juga nama gerejanya keren gitu. Yesus Kristus, kalau tidak salah Yesus Kristus orang kudus zaman akhir, keren. Kalau Anda lihat, nama gerejanya keren. Tapi dia punya suplemen. Suplemennya apa? Mormon. Ini Alkitab dia pegang, ada suplemennya kitab lain yaitu Mormon. Nabi Mormon. Jadi kalau Anda ketemu nama-nama Mormon, kemudian nama-nama Alma ya, itu adalah suplemennya dari gereja itu ya, zaman akhir lah. Yesus Kristus zaman akhir seperti itu. Nama gerejanya keren, tapi ajarannya Mormon. Terus Saksi Yehova. Saksi Yehova itu juga ngaku Kristus. Dia punya suplemen. Yahudi palsu, Yahudi KW ya. Di situ Allahnya Yehova ya. Bukan Yahweh, kan Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, jadi dia dapat turunan KW dari orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat ya, sehingga Allahnya Yehova ya. Kadang-kadang juga disebut Hashem ya, termasuk Bapa Yahweh segala itu punya kitab-kitab suplemen seperti obat gitu. Alkitab yang pure, yang murni, yang 66 kitab enggak pernah dibaca. Ya, dia yang ciri khas kelompok itu, gereja itu ya karena suplemennya itu. Anda mengenal gereja penyembah patung, Tritunggal penyembah patung, kok dia bisa gitu? Iya, suplemen dasarnya. Suplemen, ya toh. Kami punya dasar kenapa kami nyembah patung orang gondrong yang diberi nama Yesus. Kenapa kami berdoa kepada ibunya patung ini?
Ya, penyembah segitiga punya dasar. Kenapa Allah itu segitiga? Ceritanya itu bisa berhari-hari. Dia punya bukunya, punya kitabnya yang disebut teologi. Turunannya adalah karismatik. Kalau Pentakosta itu sebenarnya lebih dekat ke Advent sebenarnya, Pentakos itu ya. Jadi turunan dari penyembah Allah segitiga adalah Protestan karismatik. Pentakos itu lebih dekat ke Advent. Ya. Ya, tapi ya dekat juga ke penyembah segitiga juga ya. 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 Terus nanti ada Mormon dan lain sebagainya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran, ciri khas gereja yang muncul adalah suplemennya. Anda mengenal gereja Advent? Oh kayak gitu Pak, itu suplemennya. Di Alkitab nggak ada. Anda melihat gereja segitiga, penyembahan seperti itu, baptisannya seperti itu, seperti itu ya toh. Itu suplemen. Bukan Alkitab, bukan. Makanya segitiga nggak ada di Alkitab. Tapi mereka punya suplemen, adanya di suplemen. Ya, penyembah patung Tritunggal ya toh. Sebenarnya segitiga sama Tritunggal sama ya. Cuman kalau Tritunggal itu mereka mengaku Maha Kudus itu. Tritunggal Maha Kudus. Di Alkitab nggak ada, di suplemennya ada. Anda mengenal gereja ini dari suplemen. Dia menerapkan suplemen. Penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap ibunya patung, gitu, dan lain sebagainya. Anda mengenal gereja segitiga dari suplemennya. Yang ditonjolkan itu suplemen, itulah ciri khasnya gereja itu. Ya, kecuali gereja Kristen yang Alkitabiah hanya memakai Alkitab yang 66 kitab. Tok, nggak punya suplemen, nggak. Ya, makanya kami ini Kristen Alkitabiah murni konsekuen. Ya, sing ada lawan, nggak ada yang bisa ngelawan sama gereja yang Kristen Alkitabiah murni konsekuen, nggak ada yang bisa ngelawan. Ya, ini firman Tuhan, ini firman Allah, kebenaran Allah, kamu lawan pakai suplemen-suplemen karangan manusia. Ya nggak bisa. Ya. Makanya gereja Protestan, gereja karismatik nggak akan bisa, ya toh, mengorek-ngorek gitu. Gereja Kristen Alkitabiah nggak akan bisa. Ya, lawang yang kamu itu karangan manusia kok. Ya, gereja penyembah patung nggak akan bisa, gitu. Ya mereka paling ngomong ini, sudah biarin aja HTD itu dengan Allah Esa, biarin. Kita kan punya suplemen. Tak kasih tahu para jemaat sekarang tahu ya. Ciri khas gerejamu itu adalah yang ditonjolkan suplemennya. Yang Anda tahu tentang gerejamu itu adalah gereja suplemen. Bukan gereja yang Alkitabiah, bukan, no, sama sekali tidak. Anda mengenal gereja penyembah patung, kok bisa ya? Itu karena punya suplemen. Suplemen itulah yang muncul di dalam gereja itu, termasuk gereja penyembah segitiga, Advent, yaitu Mormon, apalagi Saksi Yehova. Semua itu suplemennya. Alkitab murni dan konsekuen nggak pernah dipelajari. Paling-paling dicomot kitab MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena MMLY cocok dengan suplemen. MMLY itu kan Yesusnya masih sujud pada Bapaknya, pada Allahnya, cocok. Tapi begitu Anda masuk Kisah Rasul sampai Wahyu kagak cocok. Makanya Kisah Rasul sampai Wahyu kagak pernah dibaca, nanti bertentangan sama suplemen. Apalagi kitab Wahyu kagak berani dibaca, langsung membongkar itu suplemen-suplemen itu. Rahasia suplemen, ya. Jadi Alkitab itu ada suplemennya, Pak. Mereka punya suplemen. Kok seperti obat, Pak ya, obat kuat. Kalau suplemennya ini diruntuhkan, loyo, impoten, ya, langsung impoten dia. Jadi mereka yang dia bela-bela sampai mati itu apa ya? Suplemennya itu. Anda pembela segitiga, Allah segitiga, yang kamu bela apa? Suplemenmu, bukan Alkitab. Anda penyembah patung Yesus yang Anda bela sampai mati-matian itu apa? Suplemenmu.
Demikian pula Advent yang kamu bangga-banggakan, kami ini hari Sabat memelihara hari Sabtu, kami tidak makan makanan halal. Itu dari mana? Dari suplemen, karena Alkitab mengatakan batal Taurat. Demikian juga Mormon dan lain sebagainya. Jadi clear, itulah rahasia suplemen Alkitab. Back to the Bible, kembali ke Kristen murni dan konsekuen, penyembah Yesus Kristus, the only one God, yang Alkitabiah. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya, amin.